Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Martina Marta Angelika Binti. Pada hari ini akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Akun Payable pada Hotel Novotel Samator, Surabaya Timur. Pada presentasi kali ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang ketiga adalah tinjauan pustaka. Yang keempat adalah prosedur penelitian. Yang kelima adalah gambaran umum hotel. Yang keenam adalah hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Sekarang saya akan masuk pada latar belakang. Hotel adalah tempat untuk para tamu mendapatkan jasa pelayanan dan makanan dengan cara menyewa. Selain untuk menginap, hotel juga digunakan untuk meeting atau pertemuan lainnya. Karena hotel memiliki fasilitas meeting room dan ballroom. Dalam hotel terdapat beberapa jenis departemen, yaitu Front Office Department, Food and Beverage Department, Accounting Department, Marketing Department, Housekeeping Department, Engineering Department, Personalia Department, dan yang terakhir adalah Security Department. Dari beberapa departemen yang ada, salah satu yang paling penting adalah Accounting Department. Accounting Department memiliki beberapa section yang saling bekerja sama, yaitu General Cashier, Account Payable, Account Receivable, Income Audit, Buyer, Bookkeeper, Cost Control, Purchasing, Receiving, dan Storekeeper, di mana mereka saling bekerja sama menjadi satu. Namun, dari mereka semua yang paling penting adalah Account Payable. Karena Account Payable bertugas untuk membayar hutang yang ada di hotel dan mengurus pajak yang ada di hotel. Karena pajak yang ada di hotel dapat memotong pendapatan hotel tersebut. Hutang yang dimaksud dalam hotel ini adalah pembelian barang secara kredit seperti bahan baku atau aktiva. Hutang dalam hotel harus dibayarkan secara tepat waktu, akurat, dan efisien agar laporan keuangan yang ada di hotel sesuai apa yang terjadi hutang pada saat itu. Selain mengurus pembayaran hutang dan pajak, Account Payable akan melakukan kearsipan atau filing, di mana semua dokumen yang telah dibayarkan akan disimpan menjadi satu di dalam kotak yang telah tersedia dan akan dikumpulkan sesuai pada bulan-bulan pembayarannya masing-masing. Rumusan masalah yang ada pada penelitian saya adalah bagaimana pemeliharaan arsip Account Payable pada Hotel Novotel Samator, Surabaya Timur. Lalu, apa saja yang menghambat proses pemeliharaan arsip Account Payable pada hotel tersebut? Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka dalam penelitian saya. Poin-poin yang bisa saya ambil dalam tinjauan pustaka saya yang pertama adalah, menurut Agus Sugiarto dalam bukunya yang berjudul Kearsipan Modern dari Konvensional ke Basis Komputer, mengatakan bahwa proses pemeliharaan arsip berdasarkan penyimpanan arsip agar mudah ditemukan. Lalu poin kedua adalah, sistem penyimpanan arsip dapat dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan alfabet, di mana arsip disimpan berdasarkan alfabet yang ada. Lalu yang kedua berdasarkan subjek, di mana arsip disimpan dan diurutkan berdasarkan subjek yang tercantum, tidak lagi berdasarkan alfabet. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan alfabet dan subjek, di mana arsip disimpan dan diurutkan berdasarkan alfabet dan subjek yang ada pada arsip tersebut. Lalu poin ketiga adalah hutang. Hutang adalah tanggung jawab sebuah perusahaan kepada pihak lain yang akan dipenuhi dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Hutang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hutang jangka panjang, hutang jangka menengah, dan hutang jangka pendek. Hutang jangka panjang dapat dipenuhi dalam waktu lebih dari 10 tahun. Lalu hutang jangka menengah adalah hutang yang dapat dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun atau maksimal 10 tahun. Lalu hutang jangka pendek adalah hutang yang dapat dipenuhi dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Subjek saya berada pada Hotel Novotel Samator, Surabaya Timur, dan objeknya adalah Account Payable yang ada di Hotel Novotel Samator, Surabaya Timur. Lalu saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum Hotel Novotel Samator, Surabaya Timur. Hotel Novotel Samator, Surabaya Timur memiliki visi, yaitu menjadi perusahaan yang diidamkan terus bertumbuh dan berkembang dengan mendayagunakan sumber alam yang memiliki manfaat bagi kehidupan.
lalu memiliki misi yaitu memberikan yang terbaik bagi para pemangku kepentingan, berintegritas dan berkomitmen pada health and safety environment, serta good corporate government. Hotel Novotel Samator ini memiliki beberapa fasilitas, yaitu yang pertama adalah kamar. Kamar memiliki beberapa tipe. Pada hotel ini ada tipe deluxe, tipe superior, dan tipe eksekutif. Lalu, selain itu ada beberapa restoran juga yang ada pada hotel ini, yaitu Pinisi Lobby Bar yang berada pada lobi dan memiliki smoking area. Lalu food exchange restoran yang ada juga pada lobi pada umumnya digunakan untuk kegiatan breakfast. Lalu yang terakhir adalah Damsul Bar. Damsul Bar ini terletak pada kolam renang hotel ini dan satu-satunya restoran yang menyediakan minuman keras. Lalu ada meeting room, spa, gym, dan sauna. Lalu selanjutnya adalah masuk dalam hasil dan pembahasan. Dalam hasil pembahasan ini ada 3 poin penting, yaitu tahap pembayaran hutang, alur kearsipan, dan hambatan dalam kearsipan. Saya masuk pada poin pertama, tahap pembayaran hutang. Tahap pembayaran hutang ada 3, yaitu pemesanan barang, penerimaan barang, dan pembayaran. Tahap pemesanan barang dapat dilakukan oleh semua departemen yang memerlukan barang, dapat mengisi purchase request. Purchase request tersebut akan diserahkan kepada purchasing. Lalu purchasing akan menghubungi supplier untuk memesankan barang dan membuat purchase order yang akan ditandatangani. Lalu tahap kedua adalah penerimaan barang. Setelah barang datang, purchase order tersebut akan diberikan kepada receiving. Receiving akan memeriksa barang yang telah datang dengan memegang nota kopi dari supplier. Setelah barang sesuai, maka receiving akan membuatkan receiving report yang akhirnya nanti akan disatukan dengan purchase order tersebut dan diberikan kepada account payable. Tahap ketiga adalah pembayaran. Dalam proses pembayaran ini, nota kopi yang telah diberikan oleh receiving akan dicek ulang lagi oleh account payable dan beserta lampiran-lampiran lainnya. Jika kopi nota telah diganti dengan nota asli, maka pembayaran dapat dilakukan. Namun, jika nota belum diberikan yang asli, maka pembayaran tidak dapat dilakukan. Setelah data-data telah lengkap, maka account payable akan membuatkan voucher payable. Voucher payable ini akan ditandatangani oleh General Manager dan Financial Controller. Setelah ditandatangani, maka account payable dapat membuatkan cek. Cek tersebut akan diberikan kepada General Kasir untuk dilakukan pembayaran hutangnya. Setelah itu saya masuk pada poin kedua, yaitu alur kearsipan. Setelah pembayaran dianggap selesai, maka account payable dapat mengeprint bukti pembayaran dari bank. Hal ini digunakan untuk kelengkapan dokumen yang ada. Setelah di-print, dapat disimpan dalam folder PDF dan disimpan dalam komputer. Itu dapat mempermudah pada saat audit datang dan menanyakan bukti pembayaran. Lalu yang kedua adalah clear bank. Clear bank dilakukan agar tidak terjadinya double pembayaran. Jika sistem sudah di-clearkan, maka aging akan hilang dan telah dinyatakan terbayar. Lalu yang ketiga adalah double check. Double check dokumen ini sangat penting dalam kearsipan. Karena jika ada dokumen yang tidak ada tanda tangannya salah satu, maka dokumen tersebut dianggap tidak valid. Maka dari itu harus dicek kembali kelengkapannya. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan stempel. Stempel ini guna untuk melihat arsip dibayarkan pada tanggal berapa dan bulan apa di dalam arsip itu. Stempel itu juga mempermudah account payable pada saat memilah-milah dokumen dan dimasukkan ke dalam kardus sesuai bulannya masing-masing. Lalu selanjutnya adalah memilah dokumen. Tidak semua filing langsung dimasukkan dalam kardus, namun file yang berhubungan dengan owning company seperti sewa, laundry, itu harus difotokopi terlebih dahulu.
File yang asli akan diletakkan ke dalam bank teks, dan file yang copy akan masuk ke dalam kardus beserta file-file lainnya. Poin terakhir adalah hambatan kearsipan. Hambatan kearsipan yang terjadi pada penelitian yang saya lakukan adalah keterlambatan penukaran kopi nota dengan kopi asli. Maka proses pembayaran tidak dapat dilaksanakan karena dianggap tidak valid, sehingga membuat kearsipan tidak tepat pada waktunya. Lalu yang kedua, dokumen yang diberikan oleh receiving tidak lengkap sehingga account payable tidak dapat melakukan pembayaran. Itu juga dapat membuat kearsipan keundur. Lalu yang ketiga adalah keterlambatan memberikan dokumen. Pada biasanya, dokumen ini dapat terselip atau hilang sehingga harus dibuatkan kembali, sehingga account payable akan menunggu lebih lama lagi untuk proses pembayarannya. Solusi dari hambatan ini adalah account payable dengan receiving harus berkomunikasi dengan baik sehingga tidak ada kesalahpahaman, dan account payable menghubungi pihak supplier agar lebih cepat lagi dalam penukaran notanya. Kesimpulan dari penelitian saya adalah pemeliharaan arsip harus melalui beberapa tahap sebelum akhirnya di-filing. Untuk mendapatkan beberapa dokumen itu harus melalui pemesanan, penerimaan barang, dan pembayaran hutang terlebih dahulu. Lalu arsip tersebut akan di-filing. Namun dari hambatan yang ada, maka account payable harus bekerja sesuai dengan SOP yang ada, sehingga kegiatan kearsipan dan pembayaran hutang dapat berjalan tepat pada waktunya. Saran dari penelitian ini adalah account payable dan receiving harus bekerja dengan profesional dan baik agar segala kegiatan kearsipan dapat berjalan dengan baik. Dan penyimpanan dalam kardus sebaiknya diberikan label bulan dan tahun pembayaran hutang tersebut, sehingga saat audit datang dapat mempermudah account payable dalam mencari kardus tersebut.